Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Febri Astuti dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dasar sastra anak, manfaat sastra anak, dan ragam sastra anak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sastra anak dengan dosen pengampu Pak Herwan. Yang pertama, ada teori dasar tentang sastra anak. Nurgiantoro mendefinisikan sastra anak sebagai karya sastra yang menempatkan sudut pandang anak sebagai pusat pencitraan. Kemudian, Kurniawan menjelaskan sastra anak adalah sastra yang mengacu pada kehidupan cerita yang berkorelasi dengan dunia anak-anak atau dunia yang dipahami oleh anak-anak dan bahasa yang digunakan sesuai dengan perkembangan intelektual dan emosional anak. Hal ini menunjukkan bahwa batasan sastra anak hanyalah pada karyanya, dimensi lainnya seperti pengarang dan pembaca sebagai pencipta dan penikmat dalam karya sastra anak tidak hanya mutlak harus anak-anak saja. Kemudian Pramuki mengungkapkan bahwa sastra anak adalah karya sastra berjenis prosa, puisi, atau drama yang isinya mengenai anak-anak sesuai dengan kehidupan, kesenangan, sifat-sifat, dan perkembangan anak-anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat sastra anak. Yang pertama, dapat memberikan kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan bagi anak-anak. Kemudian, dapat mengembangkan imajinasi anak, membantu mereka memikirkan dan mempertimbangkan alam, kehidupan, pengalaman, atau gagasan dengan berbagai cara, memberikan pengalaman baru yang seolah-olah dirasakan dan dialaminya sendiri, mengembangkan wawasan kehidupan anak menjadi perilaku kemanusiaan, menyajikan dan memperkenalkan anak terhadap pengalaman universal, dan meneruskan warisan sastra anak. Selanjutnya ada ragam sastra anak. Ragam sastra anak sendiri dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada ragam sastra anak realisme. Realisme dalam sastra anak dapat dipahami bahwa cerita yang dikisahkan itu mungkin saja ada dan terjadi walau tidak harus bahwa ia memang benar-benar ada atau terjadi. Ada beberapa cerita yang dapat dikategorikan dalam realisme. Yang pertama, ada realisme binatang, yaitu cerita binatang yang bersifat non-fiksi. Kemudian ada realisme historis, mengisahkan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Dan yang terakhir ada realisme olahraga, yaitu cerita tentang berbagai hal kegiatan dengan dunia olahraga. Kemudian yang kedua ada ragam sastra fiksi formula. Jenis yang dapat dikategorikan dalam fiksi formula. Yang pertama ada cerita misterius dan detektif, kemudian cerita romantik yang menampilkan kisah yang simplistis dan sentimentalis, hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan itu seolah-olah merupakan satu-satunya fokus dalam kehidupan remaja. Kemudian ada novel serial, yaitu novel yang diterbitkan secara terpisah, namun novel-novel itu merupakan masih dalam satu kesatuan unit cerita. Yang ketiga ada ragam sastra fantasi. Jenis sastra yang dapat dikelompokkan ke dalam fantasi. Yang pertama ada cerita fantasi, yaitu menampilkan tokoh, alur, atau tema yang derajat kebenarannya diragukan baik menyangkut seluruh maupun hanya sebagian cerita. Kemudian ada fantasi tinggi. Maksudnya fantasi tinggi ini adalah sebagai cerita yang pertama-tama ditandai dengan adanya fokus konflik antara yang baik dan yang jahat. Yang keempat, ada ragam sastra tradisional. Jenis sastra yang dapat dikelompokkan ke dalam ragam sastra tradisional adalah yang pertama, fabel, yaitu cerita binatang yang dapat dimasukkan sebagai personifikasi karakter manusia. Kemudian ada dongeng rakyat yang diceritakan secara lisan dan turun-temurun sehingga selalu terdapat variasi penceritaan walau isinya kurang lebih sama. Dan yang kelima atau yang terakhir ada ragam sastra puisi. Ragam sastra yang dapat dikategorikan termasuk ke dalam ragam sastra puisi yaitu yang pertama ada puisi naratif, yaitu puisi yang di dalamnya mengandung cerita atau cerita yang dikisahkan dengan puisi. Kemudian ada puisi personal, yaitu puisi modern yang sengaja ditulis untuk anak-anak baik oleh penulis dewasa maupun anak-anak itu sendiri. Nah, itu tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang teori dasar sastra anak, manfaat sastra anak, dan ragam sastra anak. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.